Selamat pagi semuanya. Izinkan saya menanyakan sesuatu yang sederhana, namun kuat. Apa yang Anda lakukan dengan 24 jam Anda kemarin? Tidak, sungguh. Pikirkan dan jujurlah pada diri sendiri. Karena jawaban atas satu pertanyaan itu akan memberitahu Anda segalanya tentang kemana hidup Anda akan menuju. Mari berhenti menyalahkan masyarakat, berhenti menyalahkan ekonomi, berhenti mengatakan Anda tidak punya cukup uang, koneksi, atau keberuntungan. Anda memiliki sesuatu yang lebih berharga dari semua itu waktu. Orang terkaya di dunia bangun dengan 24 jam. Orang termiskin di dunia bangun dengan 24 jam yang sama. Pertanyaannya adalah, apa yang Anda lakukan dengan waktu itu? Waktu adalah sumber daya paling adil di bumi. Karena ini adalah satu-satunya aset yang didistribusikan secara merata kepada setiap manusia, tanpa memandang ras, latar belakang, kekayaan, atau status. Tidak peduli siapa Anda, apakah Anda seorang miliarder atau seseorang yang berjuang untuk hidup. Anda bangun setiap hari dengan tepat 24 jam. Anda tidak dapat membeli lebih banyak waktu. Anda tidak dapat meminjam waktu. Dan Anda tidak dapat menyimpannya untuk digunakan nanti. Ini membuat waktu menjadi sumber daya paling demokratis yang tersedia untuk semua. Orang kaya tidak mendapat lebih banyak waktu, dan orang miskin tidak mendapat lebih sedikit. Perbedaannya terletak pada bagaimana waktu itu digunakan, bukan bagaimana waktu itu diberikan. Berbeda dengan uang, waktu tidak dapat diwariskan. Anda dapat mewarisi kekayaan. Anda dapat dilahirkan dalam hak istimewa. Anda dapat diberi kesempatan. Tetapi tidak ada satu orang pun yang dapat memberi Anda jam tambahan dalam sehari. Itu membuatnya tidak hanya adil, tetapi juga final. Waktu adalah sumber daya yang paling adil. Ketika waktu berlalu, waktu tidak kembali. Setelah sebuah momen berlalu, momen itu hilang selamanya. Ini membuat penggunaan waktu lebih kritis daripada faktor lain dalam kesuksesan. Beberapa orang membangun kerajaan dengan 24 jam mereka. Yang lain menghancurkan potensi dalam kerangka waktu yang sama. Perbedaannya bukan pada waktu itu sendiri, melainkan pada niat, keputusan, dan disiplin yang diterapkan padanya. Orang sering berpikir kesuksesan adalah tentang uang, koneksi, atau bakat. Tetapi jika Anda melihat dengan cermat kehidupan individu yang paling sukses, Anda akan menyadari bahwa yang benar-benar mereka kuasai adalah waktu. Mereka menghormatinya. Mereka melindunginya. Mereka tidak membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Setiap jam dilihat sebagai investasi, mata uang yang terus-menerus mereka tukar untuk pertumbuhan, pembelajaran, produktivitas, dan dampak jangka panjang. Mereka merencanakan hari-hari mereka dengan kejelasan dan tujuan. Mereka memotong gangguan, bukan karena mereka robot, tetapi karena mereka memahami bahwa biaya kehilangan waktu lebih besar daripada biaya lainnya. Sebaliknya, mereka yang berjuang untuk membuat kemajuan sering memperlakukan waktu sebagai sesuatu yang mereka miliki berlimpah. Mereka menunda-nunda. Mereka menunggu momen yang sempurna. Mereka mengisi jadwal mereka dengan tugas-tugas yang terasa mendesak tetapi tidak penting. Mereka hidup dalam mode reaksi daripada mode kreasi. Hasilnya hari-hari berubah menjadi minggu, minggu menjadi tahun. Dan akhirnya mereka bertanya-tanya mengapa orang lain telah bergerak begitu jauh ke depan. Kebenarannya keras, tetapi sederhana waktu yang disalahgunakan adalah kesempatan yang hilang. Ini adalah satu hal yang tidak dapat diganti, dikembalikan, atau diperbaiki. Waktu juga merupakan penyeimbang besar peluang. Meskipun Anda mungkin tidak memulai hidup dengan pendidikan atau lingkungan yang setara, waktu Anda masih dapat digunakan untuk menutup kesenjangan. Seseorang dengan sumber daya terbatas masih dapat memilih untuk membaca, belajar, membangun keterampilan, terhubung dengan orang lain, dan bekerja dengan tekun menuju visi. Orang yang menggunakan waktu dengan fokus dan arah
akhirnya akan mengungguli orang yang memiliki sumber daya tetapi tidak memiliki disiplin. Waktu tidak merespons potensi. Waktu merespons bagaimana waktu itu diterapkan. Itu sebabnya Anda sering melihat orang-orang yang sangat sukses yang berasal dari ketiadaan. Karena mereka mengubah 24 jam, mereka menjadi batu bata usaha yang ditumpuk setiap hari untuk membangun sesuatu yang bertahan lama. Alasan lain mengapa waktu adalah sumber daya yang paling adil adalah karena waktu memaksa akuntabilitas. Anda dapat berbohong kepada orang lain. Anda dapat membuat alasan. Tetapi waktu selalu mengatakan kebenaran. Jika Anda menginvestasikan waktu dalam kesehatan, tubuh Anda menunjukkannya. Jika Anda menginvestasikan waktu dalam pembelajaran, pikiran Anda mencerminkannya. Jika Anda mengabaikan untuk menggunakan waktu dengan bijak, hasilnya memperlihatkannya. Tidak ada yang tersembunyi dari waktu. Waktu menunjukkan dalam kebiasaan Anda, dalam hasil Anda, dalam hubungan Anda, dan dalam ketenangan pikiran Anda. Ini membuat waktu menjadi hadiah sekaligus hakim, memberi Anda ruang untuk membangun, tetapi juga mengukur konsistensi Anda. Waktu juga mengungkapkan apa yang benar-benar dihargai orang. Di mana Anda menghabiskan jam-jam Anda adalah cerminan langsung dari apa yang Anda yakini penting. Jika seseorang mengatakan mereka peduli tentang kesuksesan, tetapi menghabiskan 3 jam sehari menggulir gangguan, waktu mereka menceritakan kisah yang berbeda. Penggunaan waktu adalah indikator utama prioritas. Prioritaskan. Jangan multitasking. Orang sukses memprioritaskan, bukan multitasking, karena mereka memahami bahwa melakukan banyak hal sekaligus tidak berarti menyelesaikan lebih banyak. Itu sering berarti menyelesaikan lebih sedikit dengan kualitas yang lebih rendah. Dunia modern merayakan kesibukan dan multitasking telah menjadi lencana kehormatan. Orang bangga memeriksa email selama rapat, mengirim pesan saat brainstorming, atau menangani beberapa tugas sepanjang hari. Tetapi individu sukses tahu bahwa pola pikir ini bukan kekuatan, melainkan jebakan. Multitasking membagi fokus, menguras energi mental, dan menghasilkan hasil yang terfragmentasi. Prioritas, di sisi lain, menuntut kejelasan, niat, dan disiplin, dan itu mengarah pada kemajuan nyata. Ketika Anda multitasking, perhatian Anda terbagi. Otak tidak benar-benar menangani tugas secara bersamaan. Otak beralih bolak-balik di antara mereka. Perpindahan ini memiliki biaya. Setiap kali Anda mengubah tugas, pikiran Anda membutuhkan waktu untuk fokus kembali, memproses ulang, terlibat kembali. Detik-detik mikro perpindahan ini bertambah selama berjam-jam dan berhari-hari, menyebabkan kelelahan mental dan pekerjaan yang dangkal. Multitasking sering menyebabkan lebih banyak kesalahan, mengabaikan detail, dan melewatkan peluang untuk wawasan mendalam. Orang sukses menghindari ini dengan menaruh energi mereka ke satu tugas pada satu waktu, memberikan fokus penuh mereka, dan mengekstrak nilai penuh sebelum pindah ke tugas berikutnya. Prioritas adalah tentang mengakui bahwa tidak semua tugas adalah sama. Beberapa hal memajukan Anda, yang lain hanya membuat Anda sibuk. Orang sukses menghabiskan waktu mengidentifikasi aktivitas mana yang menghasilkan dampak tertinggi dan paling selaras dengan tujuan mereka. Mereka sering memulai hari dengan menangani yang paling penting, bukan yang termudah atau paling mendesak. Ini karena mereka memahami prinsip leverage. Beberapa tindakan, ketika dilakukan dengan baik, memiliki kekuatan untuk menciptakan momentum di berbagai bidang. Daripada menyebarkan upaya mereka di selusin hal kecil, mereka berkonsentrasi pada satu atau dua hal besar yang paling penting. Ada juga keuntungan psikologis untuk prioritas. Fokus pada satu tugas pada satu waktu, meningkatkan peluang Anda memasuki keadaan flow, kondisi di mana pekerjaan menjadi imersif, terfokus, dan efisien. Dalam keadaan ini, kreativitas mengalir lebih alami, wawasan muncul lebih cepat, dan produktivitas terasa hampir mudah. Multitasking
Sebaliknya, membuat otak Anda dalam keadaan kewaspadaan dan reorientasi yang konstan, yang menghalangi tingkat pemikiran yang lebih dalam dan lebih berharga ini. Orang sukses dengan sengaja merancang waktu dan ruang mereka untuk menghilangkan gangguan sehingga mereka dapat beroperasi di zona kinerja tinggi ini. Aspek kunci lain dari prioritas adalah mengatakan tidak. Orang sukses tahu mereka tidak dapat melakukan segalanya, menghadiri setiap rapat, atau menanggapi setiap permintaan. Mereka tidak takut untuk menolak, mendelegasikan, atau menunda. Mereka memperlakukan waktu mereka seperti aset terbatas dan melindunginya dengan sengit. Mereka tidak mengejar setiap peluang. Mereka mengevaluasi mana yang selaras dengan tujuan dan visi jangka panjang mereka. Mereka tidak mengatakan, ya karena rasa bersalah atau tekanan. Mereka mengatakan, ya dengan niat. Pola pikir selektif ini memastikan mereka bekerja pada hidup mereka. Tidak hanya dalam hidup mereka, multitasking juga menciptakan ilusi kemajuan. Anda merasa aktif. Jadwal Anda penuh, Anda mencentang hal-hal, tetapi pada kenyataannya Anda mungkin tidak bergerak ke arah yang benar. Orang sukses tidak mencampur adukan gerakan dengan kemajuan. Mereka secara teratur berhenti untuk meninjau prioritas mereka, untuk menilai kembali apakah apa yang mereka lakukan masih selaras dengan tujuan mereka. Kebiasaan refleksi ini memastikan mereka tidak hanya sibuk, mereka efektif. Mereka tidak membiarkan kebisingan menenggelamkan sinyal. Mereka mencari satu hal yang, jika dilakukan dengan baik, membuat segalanya lebih mudah atau bahkan tidak perlu. Dan mereka memberikan perhatian penuh pada satu hal itu. Dalam dunia yang menghargai kecepatan dan konektivitas konstan, prioritas dapat terlihat berlawanan dengan budaya. Tetapi orang sukses merangkul ini karena mereka tahu bahwa perlombaan yang sebenarnya bukan tentang melakukan lebih banyak. Ini tentang melakukan apa yang paling penting dengan presisi dan kehadiran. Mereka telah melatih diri mereka untuk memperlambat ketika penting, untuk fokus dalam-dalam, dan untuk menyelesaikan apa yang mereka mulai. Kemampuan untuk memprioritaskan daripada multitasking tidaklah alami. Ini dikembangkan melalui latihan, struktur, dan keberanian untuk mengabaikan gangguan. Bangun rutinitas harian yang selaras dengan visi. Orang sukses membangun rutinitas harian yang mencerminkan tujuan jangka panjang karena mereka memahami bahwa mimpi tidak dicapai dalam satu lompatan, tetapi melalui langkah-langkah yang konsisten dan disengaja yang diambil dari waktu ke waktu. Tujuan jangka panjang. Apakah itu membangun bisnis, menguasai keterampilan, menjadi mandiri secara finansial, atau meningkatkan kesehatan? Tidak dapat dicapai secara kebetulan atau dalam ledakan motivasi. Itu membutuhkan sistem. Sistem itu adalah rutinitas harian. Setiap hari adalah bagian kecil dari gambaran yang lebih besar. Dan individu sukses memperlakukannya seperti itu. Mereka merancang hari-hari mereka di sekitar masa depan yang mereka inginkan, bukan suasana hati yang mereka rasakan. Sementara kebanyakan orang bangun dan membiarkan hari terjadi pada mereka. Orang sukses bangun dan memutuskan tentang apa hari itu akan terjadi. Mereka tidak mengandalkan upaya acak atau energi yang tersebar. Mereka menciptakan struktur di sekitar kebiasaan yang selaras langsung dengan apa yang ingin mereka capai. Jika tujuannya adalah membangun perusahaan yang kuat, rutinitas harian mereka mencakup blok fokus untuk pemikiran strategis, pengambilan keputusan, dan pembelajaran. Jika tujuannya adalah menjadi atlet kelas dunia, rutinitas mencakup pelatihan fisik, pemulihan, dan nutrisi. Setiap tindakan yang diambil selama hari disaring melalui lensa tujuan. Tujuan jangka panjang sering terasa jauh dan abstrak. Itulah mengapa banyak orang berjuang untuk tetap berkomitmen padanya. Tetapi orang sukses membawa tujuan-tujuan itu ke dalam fokus melalui tindakan harian. Mereka memecahnya menjadi potongan-potongan yang dapat dikelola dan memasukkan potongan-potongan itu ke dalam kalender mereka.
daripada menunggu waktu yang sempurna untuk bekerja untuk tujuan mereka. Mereka menanamkannya ke dalam rutinitas mereka, sehingga kemajuan menjadi otomatis. Rutinitas ini menjadi bentuk disiplin, mengubah visi menjadi tindakan, dan tindakan menjadi momentum. Dengan melakukan ini, mereka menghilangkan gesekan keraguan dan mengurangi resistensi emosional yang sering menghalangi orang untuk memulai. Kekuatan rutinitas harian terletak pada efek compoundingnya. Satu hari yang baik mungkin tidak terlihat banyak, tetapi 300 hari yang ditumpuk berturut-turut dapat mengubah hidup seseorang. Orang sukses memahami nilai pertumbuhan compound ini. Mereka tahu bahwa kebiasaan yang diulang setiap hari, bahkan ketika kecil, terakumulasi menjadi hasil yang besar dari waktu ke waktu. Membaca 10 halaman sehari tidak terlihat mengesankan, tetapi selama setahun itu bertambah menjadi beberapa buku. Menginvestasikan 30 menit dalam mempelajari keterampilan baru setiap pagi dapat berubah menjadi penguasaan. Dengan mengaitkan tujuan jangka panjang ke dalam kebiasaan harian, mereka memastikan bahwa tidak ada hari yang terbuang dan tidak ada upaya yang terputus dari misi mereka. Rutinitas ini juga menciptakan rasa identitas. Seseorang yang berlatih setiap pagi mulai melihat diri mereka sebagai disiplin. Seseorang yang menulis setiap hari mulai percaya mereka adalah penulis. Pergeseran identitas ini memperkuat komitmen terhadap tujuan. Orang sukses tidak menunggu sampai mereka mencapai sesuatu untuk bertindak seperti mereka pantas berada di sana. Mereka menyusun rutinitas mereka untuk menjadi jenis orang yang secara alami mencapai hal-hal tersebut. Konsistensi mereka bukan hanya tentang produktivitas. Ini tentang keselarasan antara siapa mereka dan siapa mereka menjadi. Fleksibilitas ada dalam rutinitas ini, tetapi struktur inti tetap utuh. Orang sukses tahu bahwa hidup membawa perubahan, gangguan, dan tantangan. Tetapi bahkan ketika lingkungan berubah, mereka kembali ke titik-titik jangkar dalam rutinitas mereka yang membuat mereka tetap fokus. Ini termasuk ritual pagi, sesi kerja, waktu belajar, refleksi, dan bahkan istirahat. Elemen-elemen ini dipilih dengan sengaja, tidak diadopsi secara acak. Mereka diuji, disempurnakan, dan dilindungi. Mereka didasarkan pada apa yang berhasil, bukan pada apa yang terasa mudah. Tingkat manajemen diri ini juga memungkinkan orang sukses untuk menghindari kelelahan. Alih-alih berlari cepat dan jatuh, mereka mengatur diri mereka sendiri melalui rutinitas yang menyeimbangkan produktivitas dengan pemulihan. Mereka memperlakukan energi sebagai sumber daya yang harus dikelola, bukan disalahgunakan. Rutinitas mereka mencakup waktu untuk tidur, nutrisi, olahraga, dan mindfulness. Bukan sebagai kemewahan tetapi sebagai hal yang tidak dapat dinegosiasikan. Pendekatan ini memastikan keberlanjutan. Yang penting untuk tujuan jangka panjang yang mungkin membutuhkan bertahun-tahun untuk sepenuhnya terrealisasi. Belajar lebih banyak, hiburan lebih sedikit. Orang sukses menginvestasikan lebih banyak waktu dalam pembelajaran daripada hiburan karena mereka memahami bahwa pikiran adalah alat dan mengasahnya setiap hari sangat penting untuk tetap unggul. Sementara hiburan menawarkan kesenangan jangka pendek, pembelajaran menawarkan keuntungan jangka panjang. Itu membangun perspektif, keterampilan, adaptabilitas, dan kebijaksanaan. Individu yang paling berprestasi melihat pengetahuan bukan sebagai bonus, tetapi sebagai tanggung jawab. Mereka memperlakukan pembelajaran sebagai bagian dari pekerjaan mereka. Proses berkelanjutan yang memicu inovasi, pemecahan masalah, dan kepemimpinan. Ini tidak berarti mereka menolak hiburan sama sekali, tetapi mereka disengaja tentang bagaimana mereka menghabiskan energi mental mereka. Ketika kebanyakan orang meraih gangguan, mereka meraih pengembangan dalam dunia yang terus-menerus bersaing untuk perhatian, mudah tergelincir ke dalam jam-jam konsumsi konten pasif, menggulir, streaming, menonton tanpa berpikir.
Tetapi orang sukses merancang hari-hari mereka di sekitar pertumbuhan intelektual. Mereka membaca buku, mendengarkan podcast, terlibat dalam percakapan mendalam, dan mempelajari industri atau disiplin di luar mereka sendiri. Mereka menggunakan momen-momen sepi, menunggu dalam antrean, bepergian, istirahat, sebagai peluang untuk menyerap pengetahuan daripada melarikan diri dari pemikiran. Mereka tidak memperlakukan pembelajaran sebagai sesuatu yang tertinggal di sekolah. Mereka memperlakukannya sebagai praktik seumur hidup yang harus dikejar dengan keseriusan yang sama seperti pekerjaan itu sendiri. Pembelajaran menciptakan keunggulan. Itu mengasah pengambilan keputusan, memperkuat komunikasi, dan membantu menemukan peluang yang terlewatkan oleh orang lain. Individu sukses tahu bahwa pasar berubah, teknologi berkembang, dan pengetahuan menjadi usang. Dengan cepat, diam berarti tertinggal. Itu sebabnya mereka membaca dengan rakus, sering bertanya, dan terus-menerus mencari umpan balik. Mereka kurang tertarik untuk dihibur dan lebih tertarik untuk dididik. Sementara orang lain menghabiskan jam-jam memperdebatkan acara terbaru atau video viral. Mereka merefleksikan ide-ide yang mengubah industri, memecahkan masalah nyata, atau memicu terobosan mereka berikutnya. Komitmen mereka terhadap pembelajaran juga mencerminkan hubungan yang berbeda dengan waktu. Mereka tidak mencari kepuasan instan. Mereka nyaman dengan kemajuan yang lambat dan stabil yang terbayar selama bertahun-tahun. Membaca buku yang sulit atau mempelajari topik yang kompleks mungkin tidak terasa menarik pada saat itu, tetapi mereka memahami bahwa jenis pekerjaan ini membangun kedalaman. Kedalaman yang diterjemahkan menjadi kepercayaan diri, kreativitas, dan kemampuan. Mereka membangun pikiran yang siap, terinformasi, dan siap memimpin. Hiburan, meskipun menyantai, tidak berkontribusi pada persiapan ini dengan cara yang sama. Itu sebabnya mereka memperhatikan berapa banyak waktu yang mereka habiskan untuk mengonsumsi versus menciptakan, melarikan diri versus terlibat. Alasan lain mereka memprioritaskan pembelajaran adalah karena apa yang dilakukannya. Pada konsep diri mereka, orang sukses sangat sadar bahwa investasi terbaik yang dapat mereka lakukan adalah pada diri mereka sendiri. Setiap keterampilan yang mereka peroleh, setiap wawasan yang mereka dapatkan, setiap buku yang mereka internalisasi meningkatkan nilai mereka. Itu membuat mereka lebih mudah beradaptasi, lebih persuasif, lebih strategis ketika tantangan datang. Dan mereka selalu datang. Mereka lebih siap untuk menangani tantangan, bukan karena mereka beruntung, tetapi karena mereka telah berlatih. Mereka telah mempersiapkan pikiran mereka, seperti atlet mempersiapkan tubuh mereka. Persiapan ini tidak terjadi dalam momen krisis. Itu terjadi dalam jam-jam sunyi pembelajaran yang disiplin. Hiburan, meskipun tidak secara inheren buruk, menjadi liabilitas ketika mendominasi perhatian. Itu menawarkan pelarian tetapi sering dengan biaya kemajuan. Itu merangsang tetapi jarang memperkuat. Individu sukses sadar akan trade-off ini. Mereka tidak melarang hiburan, mereka mengelolanya. Mereka mungkin menikmati film, musik, atau permainan, tetapi mereka menjaga aktivitas ini dalam keseimbangan. Mode default mereka adalah pembelajaran, bukan gangguan. Keingintahuan mereka mendorong mereka untuk menjelajahi subjek di luar zona nyaman mereka. Mereka bertanya, bagaimana hal-hal bekerja, mengapa hal-hal penting, dan apa yang dapat mereka pelajari dari setiap pengalaman. Pola pikir ini mengubah bahkan percakapan kasual menjadi pelajaran dan bahkan kegagalan menjadi umpan balik. Pendekatan pembelajaran pertama ini bukan beban, ini adalah kebiasaan. Seiring waktu, itu menjadi alami. Memilih dokumenter daripada sitkom, biografi daripada thriller, atau podcast bisnis daripada komedi bukan lagi tentang disiplin. Ini tentang keselarasan dengan identitas. Mereka melihat diri mereka sebagai pembelajar, dan jadi pilihan mereka mencerminkan identitas itu tanpa resistensi. Saat mereka tumbuh, demikian juga nafsu makan mereka
akan pengetahuan, mengarah pada siklus yang baik dari input, wawasan, dan dampak. Delegasikan dan otomatisasi untuk skala. Orang sukses mendelegasikan dan mengotomatisasi untuk membebaskan ruang mental karena mereka memahami bahwa waktu dan perhatian adalah sumber daya mereka yang paling berharga. Mereka tahu mereka tidak mampu menghabiskan hari-hari mereka terbebani oleh tugas-tugas berulang, keputusan kecil, atau tanggung jawab yang dapat ditangani orang lain dengan sama baik atau lebih baik. Energi mental terbatas, dan setiap tugas, tidak peduli seberapa kecil, menarik dari cadangan itu. Untuk tampil di tingkat tinggi, untuk membuat keputusan kritis, untuk memecahkan masalah kompleks, mereka membutuhkan pikiran yang jernih dan terfokus. Delegasi dan otomatisasi bukan tentang melakukan lebih sedikit. Mereka tentang melakukan lebih banyak. Dari apa yang paling penting, delegasi adalah tindakan strategis. Orang sukses tidak mendelegasikan hanya untuk menyingkirkan tugas. Mereka mendelegasikan untuk memaksimalkan efektivitas. Mereka mengevaluasi apa yang harus dilakukan secara pribadi dan apa yang dapat diserahkan kepada orang lain. Jika suatu tugas tidak memerlukan wawasan, penilaian, atau kreativitas unik mereka, mereka mempercayai orang lain untuk mengambil alih. Ini membutuhkan kerendahan hati, bukan hanya efisiensi. Itu berarti menerima bahwa mereka tidak perlu melakukan segalanya sendiri dan bahwa memberdayakan orang lain adalah bentuk kekuatan, bukan kelemahan. Mereka juga memahami bahwa delegasi bukan abdikasi. Itu tidak berarti berjalan menjauh dari akuntabilitas. Itu berarti menciptakan sistem, menetapkan ekspektasi yang jelas, dan memungkinkan orang lain untuk berhasil. Apakah itu asisten yang menangani penjadwalan, anggota tim yang mengelola proyek, atau kontraktor yang melakukan pekerjaan teknis? Orang sukses menyiapkan kerangka kerja yang mendukung kejelasan dan konsistensi. Mereka menginvestasikan waktu di depan untuk memastikan orang lain dapat memberikan dengan baik, sehingga mereka tidak perlu micromanage nanti. Investasi awal itu terbayar berulang kali dan mendapatkan kembali fokus dan mengurangi stres. Di samping delegasi, mereka menggunakan otomatisasi sebagai mitra diam. Dalam produktivitas mereka, teknologi menjadi alat bukan hanya untuk komunikasi atau kenyamanan, tetapi untuk merebut kembali perhatian. Mengotomatisasi tugas-tugas rutin seperti pembayaran pajak, pengingat kalender, pembuatan laporan, penyortiran email, entry data, atau tindak lanjut pelanggan. Menghilangkan kebutuhan untuk intervensi manusia dalam keputusan berdampak rendah. Individu sukses membangun sistem yang berjalan tanpa mereka. Mereka menggunakan perangkat lunak, template, dan alur kerja yang menghilangkan gesekan berulang dari hari mereka. Mereka tidak menemukan kembali roda setiap kali, mereka mengaturnya bergerak sekali dan membiarkannya bergulir. Otomatisasi juga melayani tujuan yang lebih dalam, itu melestarikan kekuatan pengambilan. Keputusan untuk aktivitas leverage tinggi. Otak manusia hanya dapat membuat sejumlah keputusan berkualitas tinggi setiap hari sebelum kelelahan muncul. Dengan mengotomatisasi pilihan bernilai rendah, orang sukses menjaga kapasitas mental mereka dicadangkan untuk inovasi, kepemimpinan, dan kreativitas. Bahkan, pilihan sederhana seperti apa yang akan dikenakan atau kapan memeriksa email disederhanakan untuk mengurangi beban kognitif yang tidak perlu. Tujuan mereka adalah menghilangkan gangguan dan interupsi yang dapat mencairkan fokus mereka dari prioritas paling penting mereka. Ruang mental bukan kemewahan. Ini adalah prasyarat untuk kinerja tingkat tinggi. Pikiran yang berantakan menghasilkan hasil yang berantakan. Ketika orang sukses membersihkan jadwal mereka dari hal-hal yang tidak penting, mereka juga membersihkan pikiran mereka dari kebisingan yang menyertainya. Mereka tidak berlomba melalui tugas. Mereka berpikir dengan jernih, bergerak dengan sengaja, dan bekerja dengan kedalaman. Delegasi dan otomatisasi bertindak sebagai perisai terhadap kelebihan beban.
Mereka menciptakan ketenangan yang dibutuhkan untuk pemikiran strategis, waktu yang dibutuhkan untuk eksplorasi kreatif, dan energi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan berdampak di bawah tekanan. Kemampuan untuk mendelegasikan dan mengotomatisasi juga mencerminkan pergeseran pola pikir dari sibuk menjadi efektif. Itu menandakan kedewasaan dalam kepemimpinan dan kepercayaan dalam kolaborasi. Alih-alih mencoba membuktikan nilai mereka dengan melakukan segalanya, orang sukses fokus pada melakukan hal-hal yang benar. Mereka tidak mencoba menjadi pahlawan. Mereka mencoba membangun sistem yang dapat diskalakan, proses yang berjalan secara independen, dan tim yang berpikir dan bertindak dengan kepemilikan. Dengan demikian, mereka melipat gandakan dampak mereka tanpa melipat gandakan stres mereka. Mereka menukar kontrol dengan kejelasan, upaya dengan efisiensi, dan kesibukan dengan niat. Pada akhirnya, yang membedakan orang sukses bukanlah lebih banyak waktu, melainkan bagaimana mereka menggunakan 24 jam yang sama yang diberikan kepada semua orang lain. Mereka memperlakukan setiap jam dengan tujuan, merancang hari-hari mereka untuk mencerminkan visi jangka panjang mereka daripada bereaksi terhadap kebisingan di sekitar mereka. Alih-alih multitasking, mereka memprioritaskan apa yang benar-benar penting. Mereka membangun rutinitas yang memperkuat siapa yang ingin mereka menjadi, bukan hanya apa yang mereka rasakan ingin melakukan. Mereka membaca, belajar, dan belajar lebih dari mereka, mengonsumsi hiburan pasif, mengetahui bahwa pengetahuan berkembang dari waktu ke waktu. Mereka mendelegasikan dan mengotomatisasi tugas-tugas bernilai rendah, membebaskan pikiran mereka untuk fokus pada keputusan yang menciptakan dampak. Dan di atas segalanya, mereka melindungi waktu mereka seperti aset berharga yang memang demikian. Membelanjakannya di mana itu menghasilkan pertumbuhan, bukan hanya gerakan. Kesuksesan tidak datang dari memiliki lebih banyak jam. Itu datang dari membuat keputusan yang lebih baik dalam jam-jam yang Anda miliki. Setiap momen baik membangun menuju masa depan yang Anda inginkan atau menarik Anda lebih jauh darinya. Perbedaannya bukan dalam kecerdasan, keberuntungan, atau latar belakang, melainkan dalam seberapa sadar hari itu dijalani. Orang sukses memahami bahwa waktu adalah hidup, dan bagaimana mereka menghabiskan setiap hari pada akhirnya adalah bagaimana mereka menghabiskan warisan mereka.